Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Gusti Ayu, NIM 20042023. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung mean, modus, dan median. Pertama, kita mempersiapkan beberapa nama dan nilai dan kita copy. Selanjutnya kita buka aplikasi IBM SPSS dan kita buka data view. Maka kita paste data tadi di sini, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buka variabel view, kita rubah nama yang nomor 1 dirubah menjadi nama. Selanjutnya yang kedua kita rubah menjadi nilai. Selanjutnya desimalnya kita nolkan dua-duanya. Setelah itu label, kita menuju ke label. Label kita rubah juga menjadi nama. Label kita isi dengan nama. Di sini ya guys, diisi dengan nama, dan nomor 2-nya diisi dengan nilai. Selanjutnya like-nya diganti dengan center dua-duanya. Dan selanjutnya kita pergi ke analis, ambil deskriptif. Dan selanjutnya kita klik nilai dan dimunculkan juga di variabel. Selanjutnya klik statistik, lalu klik data mean, median, dan mode. Klik continue dan selanjutnya OK. Maka datanya akan muncul mean, median, dan modenya di sini seperti ini ya guys. Sekian video tutorial menentukan mean, median, mode dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Lala Gusti Ayu, NIM 20042023 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Gusti Ayu. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan korelasi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, yang pertama kita menyediakan data seperti di video ini. Lalu kita copy data tersebut. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi SPSS dan kita langsung ke variabel view. Di nama kita tulis X dan Y. Label kita tulis kompetisi dan kinerja. Selanjutnya kita langsung ke data view, lalu kita paste data yang tadi. Selanjutnya kita ambil analyze, ambil regression. Selanjutnya kita klik linear. Kompetisi kita pindahkan ke independen dan kinerja kita pindahkan ke dependen. Lalu kita ambil statistik, klik R-score, continue, dan selanjutnya OK. Maka data korelasi berganda akan muncul seperti di video ini. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari data yang tadi menggunakan aplikasi SPSS. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di video yang ketiga saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan rekreasi linear sederhana. Baiklah, yang pertama kita sediakan data seperti yang di video ini. Saya mengambil berat badan dan kalori. Selanjutnya kita ke variabel view. Di nama kita ganti dengan X dan yang kedua Y. Lalu di label kita ganti dengan berat badan. Dan yang kedua kita ganti dengan kalori. Selanjutnya yaitu kita langsung ke data view, maka otomatis X dan Y sudah muncul di sini. Lalu kita pastikan data-data yang kita blok di sini, yaitu di Excel saya membuatnya, kita blok di SPSS, kita pastikan di sini. Maka muncullah seperti yang di video. Maka kita langsung ke analyze, ambil regression, setelah itu ambil linear, klik berat badan ke independen dan kalori ke dependen, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti yang di sini. Maka inilah hasil dari bagaimana cara menentukan rekreasi linear sederhana. Baiklah teman-teman, itulah cara menentukan rekreasi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan rekreasi linear berganda. Yang pertama, kita menyediakan data seperti yang di video ini, lalu kita blok data tersebut, kita copy, dan selanjutnya kita ke aplikasi IBM SPSS, langsung ke variable view, di nama kita ganti dengan X1 dan X2 dan juga Y. Selanjutnya di label kita ganti dengan X1 yang di tabel tadi. Kita lihat yaitu promosi X1, promosi X1, dan X2 nya harga, keputusan. Selanjutnya kita langsung ke desimalnya di nolkan, desimalnya kita nolkan, dan measure-nya kita ganti dengan scale. Langsung ke data view X1, maka kita pastikan data tadi, maka akan muncul seperti ini. Langsung kita ambil analyze, langsung ke regression dan ambil linear, harga X2 dan keputusan kita klik ke dependen, dan promosi dan harga kita klik ke independen. Langsung kita klik statistik, klik deskriptif, dan yang di bawahnya juga, dan langsung kita klik Darben Watson, klik Darben Watson, lalu continue. Lalu kita ambil plots, kita klik normal, dan kedua-duanya as resize kita klik ke Y, kita klik ke Y, dan Z resize kita ganti, kita klik ke X, lalu continue, dan selanjutnya kita optionnya kita lihat continue, dan selanjutnya kita OK. Maka muncullah hasil regresi linear
berganda seperti ini. Kalian bisa lihat di video yang sudah saya tampilkan. Sekianlah video dari saya bagaimana cara menentukan rekreasi linear berganda, dan inilah hasilnya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan one sample pada aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu menyediakan data, lalu kita copy datanya. Saya mengambil tinggi badan. Kita copy, lalu kita langsung ke aplikasi IBM SPSS ke variable view. Di nama kita ganti dengan tinggi, dan label kita ganti dengan tinggi badan. Selanjutnya desimalnya kita 1, karena 1 di belakang koma, dan tingginya kita pastikan di sini seperti ini. Langsung ke analyze dan ambil descriptive static dan explore. Tinggi badan kita klik ke dependent list, lalu ke statistik, klik lalu kita ke plot, plot. Kita klik normality dan continue, lalu oke. Inilah hasil dari one sample seperti ini teman-teman. Lalu kita ke analyze sekali lagi, ambil compare means, lalu one sample test. Tinggi badan kita klik ke test variable, test fluidnya kita ganti dengan 75, option, continue, lalu oke. Inilah one sample dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS seperti ini teman-teman hasilnya. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan two sample test menggunakan aplikasi IBM SPSS. Yang pertama kita sedia data seperti ini, lalu kita ke variable view. Di nama kita ganti dengan dengan hasil. Yang kedua yaitu kelas, dan label kita ganti dengan hasil belajar biologi seperti di tabel tadi. Dan di label kedua kita lihat di tabel tadi, di label 2 kita ganti dengan hasil, kita tulis dengan hasil. Lalu valuesnya kita ganti dengan 1 labelnya yaitu kelas A. Oke. Dan selanjutnya yaitu 2 yaitu kelas B. Seperti ini teman-teman. Lalu oke. Selanjutnya kita langsung ke data view, maka otomatis hasil dan kelasnya sudah muncul di sini. Lalu kita blok, kita copy data yang di sini, yang kelas A kita copy, lalu kita tampilkan di hasil seperti ini. Selanjutnya yaitu kelas B kita copy, lalu kita pastikan di bawah hasil yang kelas A tadi seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ke A, kita copy, lalu kita pastikan di kelas seperti ini. Selanjutnya yaitu yang B, kita pastikan seperti yang kelas A tadi juga, kita taruh di bawah kelas A yang tadi seperti ini. Selanjutnya yaitu kita langsung ke analyze, ambil compare means, kita independent sample, hasil belajar biologi kita klik di test variable, dan hasil kelas kita klik di grouping variable. Define groupnya kita lihat, kita ganti dengan grup 1 yaitu 1, grup 2 2, dan continue dan oke. Inilah hasil two sample
Seperti ini teman-teman, dan inilah hasil to sampel. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS. Disediakan data seperti tadi. Selanjutnya kita langsung ke variable view, di nama kita ganti dengan jenis kelamin atau JK. Di labelnya kita tulis jenis kelamin. Dan values-nya noun kita ganti 1 dengan laki-laki, kita ADD, dan kedua yaitu perempuan. Oke, kita oke. Selanjutnya yaitu yang kedua, pendidikan. Di labelnya kita tulis tingkat pendidikan, dan di values-nya yaitu 1 yaitu seperti yang didata, yaitu SD, kita ADD, dan yang kedua yaitu SMP, kita ADD, dan ketiga yaitu SMA. Yang keempat S1. Langsung kita oke. Dan selanjutnya kita langsung ke data view. Kita pastikan data tadi. Kita copy terlebih dahulu jenis kelamin. Jenis kelamin kita copy, langsung kita pastikan di SPSS seperti ini. Selanjutnya tunggu sebentar teman-teman, kita ulangi lagi, kita copy kode, bukan jenis kelamin ya, tapi kode ya teman-teman. Kode kita copy, kita pastikan di SPSS di jenis kelamin seperti ini. Selanjutnya yaitu pendidikan, yang kita copy yaitu kode juga ya teman-teman, seperti ini. Langsung kita pastikan di SPSS yaitu di pendidikan seperti ini. Selanjutnya kita ke analyze, ambil descriptive static, cross table, jenis kelamin kita klik di row, dan tingkat pendidikan kita klik di kolom. Selanjutnya kita lihat statistik, chi-square-nya kita checklist lalu continue. Selanjutnya oke. Inilah hasil dari chi-square dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Seperti ini teman-teman. Inilah hasil dari chi-square dengan data yang telah disediakan tadi menggunakan aplikasi IBM SPSS. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.